Nah, kira-kira tips-tips apa gitu ya, tips-tips apa yang bisa diberikan Mbak Eka nih untuk bekal orang tua di rumah nih ya, terutama bunda-bunda, papa-papahnya juga, supaya anak itu bisa nggak ketergantungan sama handphone itu seperti apa gitu, tips-tipsnya bisa dibagikan. Iya, jadi yang pertama adalah pola asuh nih Bun. Oke, pola asuh di rumah ya. Jadi kita berkomitmen nih sama. Jadi mau bunda, mau ayah, mau nenek, mau eyang, mau kakak semua. Jadi yang ada di rumah nih ya, itu komitmen. Screen time itu kan namanya waktu yang kita habiskan di depan layar nih. Jadi di situ tuh isinya ada gadget atau handphone atau smartphone, terus gitu ya. Televisi gitu kan, komputer gitu kan. Banyak ditemui kasus di tumbuh kembang rehabilitasi medik itu anak-anak ya terlambat dari semuanya, terlambat bicaranya, terlambat kognitif pemahamannya, komunikasi dua arahnya, interaksi sosialnya itu bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, ketemu saya lagi pada hari ini Hesti di acara Obras, obrolan santai seputar kesehatan. Apa kabar sahabat RSIJ? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya udah kedatangan tamu nih. Iya. Belum apa udah ketawa ya, Mbak. Beliau adalah terapis wicara ya dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Mungkin bunda-bunda juga kalau yang sering membawa anaknya terapi di rehab medik di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura akan sering bertemu beliau. Nah, namanya adalah, nama saya perkenalkan. Jadi kagok. Nama saya Eka di bagian rehabilitasi medik. Halo sahabat RSIJ dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, berkah selalu, dan aman sentosa. Semoga aman. Ya, apanya nih aman? Semuanya terkendali. Oke, pagi ini luar biasa ya, suasananya adem. Kita juga akan bicara yang adem-adem nih ya. Saking ademnya. Kita hangatkan di sini kali ya. Nah nih, gini Mbak Eka ya, kan saat ini kita berada pada masa era digitalisasi. Kita juga tidak bisa menampik gitu ya, maksudnya sosial media dan sebagainya. Anak-anak kita tuh hidup pada zaman ya seperti sekarang ini gitu, era digitalisasi seperti itu ya. Nah, saking waktunya itu mungkin mereka berkumpul dengan gadget dan sebagainya nih. Kita pengen tahu nih sebenarnya batasan seperti apa sih ya bunda-bunda ya, batasan seperti apa untuk anak-anak ini boleh gitu, boleh bermain gadget gitu ya. Memang kita hari ini berbicara tentang temanya tentang dampak gadget pada anak ya bunda ya. Nah itu dampaknya seperti apa, kemudian batasannya seperti apa, dan biasanya permasalahan-permasalahan apa sih yang timbul gitu jika kita mungkin berlebihan memberikan gadget pada anak. Baik. Silakan Mbak Eka. Baik, terima kasih Mbak Eti. Heti, sorry juga Mbak Hesti. Oke, baik sahabat RSIJ, mudah-mudahan semua berada. Di sini mungkin bahasanya ini dulu mungkin agak spesifikasi yang semua awam juga tahu, mungkin bahasa screen time. Oh, screen time. Jadi ya. screen time itu kan namanya waktu yang kita habiskan di depan layar nih. Jadi di situ tuh isinya ada gadget atau handphone atau smartphone, terus gitu ya. Televisi gitu kan, komputer gitu kan. Yang tadi Mbak Hesti juga bilang bahwa sebenarnya zaman digitalisasi nggak bisa kita pungkiri nih, ya, terus betul. gitu kan, Terus kan. ya. Sampai sudah 5 point ya kan. Sekarang dulu saya terakhir di sini baru 4 point ya kan. Oh udah segitu canggihnya telemedicine dengan menggunakan jarak jauh, tapi kita bisa konsultasi gitu kan tanpa harus ada pasien dan dokternya secara langsung. Nah juga sekarang anak-anak di sini dikenalkan gitu ya. Mungkin di sini bahasanya kenapa dampaknya bisa sampai
banyak yang negatif mungkin ya. Tapi kita juga nggak bisa, maksudnya ini nggak bisa nih kalau misalkan nggak perlu kita kenalkan, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Karena terus waktu kita nanti yang ada kita ke zaman purba kan ya. Ya kan, karena memang kita harus zaman apa tuh, dinosaurus ya Mbak kan. Nggak mungkin kan. Udah tahu semuanya tuh. Masa kita mau kembali ke situ kan enggak ya. Nah, betul. Cuman di sini penempatannya apa namanya? Bagaimana cara mengatur mungkin di sini buat bunda-bunda semua, buat orang tua lah di sini ya, dari mulai bunda-bunda mama muda ya mungkin saya Mahmud mama muda semuanya, sampai biasanya mama muda tuh yang bekerja terus dititipkan juga dengan orang tua kayak gitu, atau orang lain ya yang bekerja di rumah ya. Betul. Dimana mereka juga kan ya mungkin kayak orang tua kita sendiri mungkin lelah atau capek dengan keadaan sudah ya namanya sudah usia lanjut gitu kan. Nah, nyari antengnya aja ya kadang ya. Nyari anteng. Nah itu makanya saya bilang akhirnya di sini penempatannya anak-anak harusnya yang sebelumnya dia belum sampai terpapar ya kan. Di sini dia harus sudah kena gitu dampaknya. Jadi apa ya? Jadi cara atau pola asuhnya. Oh, nah, iya. Jadi pola asuh di sini pasti nomor satu orang tua dong. Iya, betul. Nah, orang tua. Setelah itu kita ada eyang, mbah, nenek atau tante, om yang ada di rumah. Ditambah lagi mungkin pola asuh kalau kita ada mbaknya atau bahasanya neni atau babysitter atau siapa yang lainnya. Nah tadi, jadi pola asuh yang di situ kita lihat juga mereka tuh dengan gampangnya memberikan, menyodorkan tanpa kita dampingi. Jadi sebenarnya kalau menurut sumber itu Mbak Yasti, anak di usia 2 tahun minimal 2 tahun setengah itu tidak boleh dikenalkan sama gadget. 2 tahun setengah tuh belum boleh. Padahal kadang-kadang sebelum 2 tahun setengah aja sudah, ayo lihat bener, seperti itu ya. Kan? Malah cenderung mamanya yang tadi, mama muda yang sibuk Senin sampai Jumat bekerja, giliran weekend waktunya anak-anak bisa bermain sama orang tua gitu, orang tua sudah terlalu lelah, akhirnya dikasih pengganti. Benar. Jadinya pas begitu, ya udah anak-anak merasa ya udah anteng gitu, anteng gitu kan. Nah itu makin lama terus habit dilakukan terus menerus gitu kan. Nah itu dampak semuanya. Jadi di mana masa-masa itu sebenarnya anak-anak itu masalah sensori, masalah motorik itu berkembang sebenarnya. Iya benar sekali, kan? betul. Sensoriknya kita ada vestibular, ada visual, pendengaran, ada taktil, kinestetik. Mereka enggak, karena Mbak Esti tahu sendiri dengan handphone itu kita cuma fokus satu arah. Duduk, diem, nggak bergerak. Betul. Melihatnya cuma satu di depan. Gitu. Padahal anak-anak itu butuh kan semuanya sensor, dia aktivitas lihat ya kan? Menggenggam, lari gitu ya. Lari segala macam. Karena memang dari sumber juga bahwa sebenarnya anak-anak itu minimal itu 3 jam dalam satu hari itu aktivitas tubuhnya ada. Oh, minimal 3 jam ya Mbak Eka ya? 3 jam itu harus ada aktivitas, tapi karena kita konsumsikan dengan gadget ya, atau smartphone yang sekarang ini, itu akhirnya mereka lebih fokus, ya udah duduk anteng, leyeh-leyeh di kamar atau apa, nggak ada pergerakan kan? Waktunya habis sama gadget ya. Dan mamanya biasanya ya udah asik, atau neneknya atau siapa ada orang di rumah, ya udah bisa melakukan pekerjaan rumah, bisa melakukan ini itu dengan melihat anaknya anteng-anteng aja, padahal bahayanya luar biasa. Oke, baik. Luar biasa ya penjelasannya ya, udah lengkap banget nih. Tapi mungkin bunda-bunda kesayangan juga pengen tahu ya sama papa-papahnya nih di rumah nih. Seperti yang sering dialami gitu, yang sering ditemuin kali ya sama Mbak Eka di rumah sakit. Masalah-masalah yang terjadi akibat screen time tadi itu apa aja sih Mbak Eka ya? Ya baik, jadinya tadi kita sudah tahu ya, jadi apa sih terpaparnya karena apa, selanjutnya usia, jadi kita bisa tahu nih akibat biasanya karena pola ya, salah satu pola, yang kedua batasan waktu. Tadi kan kita pola ya, kita tahu batasan waktu sehingga mereka punya dampak negatif yang terjadi sama anak di masa tumbuh kembangnya yang harusnya berkembang tapi dia stuck di situ gitu. Nah itu salah satunya pasti menyebabkan mata minus, itu pasti ya. Mata minus. Nah karena memang dia fokus itu kan, karena radiasinya tahu sendiri kan. Iya betul ya. Handphone ya. Terus yang keduanya dia bisa yang tadi karena saya bilang harus ada pergerakan minimal 3 jam, bisa
bisa sebagian anak-anak yang cuma makan, tidur, nonton lagi bisa obesitas. Obesitas. Nah, tuh Bunda. Terus selanjutnya habis itu yang permasalahan yang paling banyak di saat ini banyak ditemui kasus di tumbuh kembang rehabilitasi medik itu anak-anak ya terlambat dari semuanya. Terlambat bicaranya, terlambat kognitif pemahamannya, komunikasi dua arahnya, interaksi sosialnya itu bermasalah. Dan yang pasti yang paling yang bermasalah lagi usia sudah semakin bertambah, mereka punya tantrum. Tantrum bisa ya sampai tantrum gitu? Iya, karena emosi, jadi dia tidak bisa melampiaskan. Karena yang tadi dia itu harusnya bisa komunikasi dua arah, bisa lingkungan bersosialisasi, tapi dia cuma satu arah. Akhirnya dia nggak bisa meluapkan emosinya melalui kata-kata atau kita biasa berdebat ya, berargumen ya. Anak-anak ada ya. Ini enggak, akhirnya dia melampiaskan gitu dengan tantrum, menyakiti diri, apalagi yang paling mengenaskan tuh sampai menyakiti diri atau apa. Mungkin ada orang sekitar juga sampai buang-buang apa banyak. Kalau bisa sih bunda-bunda juga bisa di di YouTube atau di media sosial yang lainnya gitu ya, bahaya-bahaya dengan tantrum gitu. Iya betul ya, bahaya banget ya. Iya, mulai dari kecil sampai kayak gitu. Luar biasa ya ternyata dampaknya. Aduh, sebelum terlambat nih ya Bunda. Mudah-mudahan siapapun yang mendengar ini ya, kita sharing di sini, kita bisa merubah pola ya, mulai dari pola asuh ya, pola asuh kepada anak. Terus mungkin waktu yang disediakan untuk anak jangan disia-siakan, karena kita tahu waktu itu kalau sudah berlalu nggak akan kembali. Dan penyesalan itu nggak di depan, kalau di depan pendaftaran ya. Kalau udah berlalu dan anak sudah mendapatkan banyak permasalahan, kita akan menyesal. Sedangkan kita dulu niat kita punya anak kan mempunyai anak generasi yang bagus, yang cerdas ya kan, yang akan membanggakan orang tua. Nah Mbak Eka, mungkin bisa dijelaskan lagi nggak kira-kira sampai batas usia berapa anak ini, ketika orang tua nih bunda-bunda kesayangan menemukan permasalahan yang terjadi, misalnya speech delay ataupun yang permasalahan lainnya akibat gadget ini, sampai batas waktu usia berapa dia bisa dipulihkan gitu? Jadi sekarang pemahamannya itu anak tadi umur 2,5 tahun tidak boleh dipaparkan sama saya atau tidak boleh terpapar sama saya namanya screen time itu ya. Baik sekarang kita yang lebih banyak itu adalah gadget atau TV yang selanjutnya. Tapi setelah dia 3 tahun yang tadi saya bilang, enggak juga kita harus anak-anak nggak boleh kenal nih ya. Entah kita zaman prasejarah gitu tadi kan. Nggak apa-apa, jadi umur 3 tahun kita boleh, tapi dampingan setengah jam cukup. Dengan setengah jam cukup ya. Di atas 3 tahun, 4 tahun kita boleh. Maksimal di atas 5-6 tahun itu maksimal dalam 1 hari 2 jam. 2 jam ya? 2 jam. Sampai usia itu berapa literatur itu semua sumber ahli itu 2 jam. Dari keseluruhan 24 jam paling segitu bisa dikasih. Nah kalau sudah menemukan hal yang seperti itu, biasanya anak-anak perlu bunda-bunda juga semua tahu ya. Jadi untuk keterlambatan bicara, contohnya kita udah tahu nih anak usia 2 tahun biasanya udah lebih bawel ya. Iya betul. Iya. Lagi sharing. Udah lebih bawel. Karena emaknya bawel. Iya. Itulah makanya pentingnya. Dari mulai bangun tidur sampai ke mau tidur lagi udah ngomong aja. Memang harus dibiasakan. Emang saya ngerasain banget ya. Maksudnya melihat banyak permasalahan anak-anak yang di sekitar kita seperti itu, ngeliat di layar TV akibat screen time ya tadi ya, gadget dan sebagainya. Ya alhamdulillah sih, mudah-mudahan sih nggak ada keterlambatan untuk itu, karena kita udah mulai nih ngobrol. Pokoknya kalau bangun tidur kita alihkan. Kalau di rumah tuh gadget simpen pokoknya. Udah waktu sama anak seperti itu. Jangan sampai dia ketergantungan. Intinya sih itu aja sih ya. Nah kalau tadi sekiranya sudah menemukan salah satu contohnya speech delay tadi ya. Nah itu usia 2 tahun kan udah kelihatan nih ya. Biasanya anak. Terus dia akan kelihatan juga biasanya dia interaksi sosialnya ketika dipanggil dia nggak noleh. Ketika dia diajak ngomong akhirnya ngebeo atau dia malah diem aja. Kontak mata kemana-mana. Itu udah kelihatan pasti udah jelas. Makanya tapi alhamdulillah sih sekarang ya banyak orang tua dia tahu itu kesalahan, tapi orang tua tahu misalkan anaknya belum bisa ngomong, habisnya anaknya nggak fokus Bu gitu kan. Tahu sebenarnya permasalahan itu, tapi ketika kita korek gitu permasalahannya, gimana dengan gadget atau screen time gitu ya, salah satunya gitu pancing kan. Iya gitu ya. Iya Bu saya kasih, tapi sekarang udah enggak ya sekarang gitu kan. Udah lewat
masanya. Nah, tadi maka tidak bisa diulang lagi. Nah, itu akhirnya berdampak seperti itu. Ya paling di situ nanti kita akan treatment, biasanya sih kita akan observasi dulu permasalahan di mana. Kalau misalkan anak dari 2 tahun sudah tahu dampaknya atau mamanya lebih aware nih anak 2 tahun, itu akan cepat lebih mudah sebenarnya. Lebih Tapi mudah ya. dilihat lagi ya, kita urut ke belakang lagi permasalahannya apa. Tapi kalau misalkan pure dia memang masalah screen time, itu bisa kita atur mulai dari komunikasi edukasi dengan orang tua sama cara terapi dengan anaknya itu sendiri bagaimana. Gitu. Baik. Ini memang materi yang memang apa ya, tema kita ini menarik sekali karena memang yang kita alami ya sehari-hari, dan memang emak-emak ini memang semua kan punya anak ya. Ya rata yang punya anak pasti permasalahan sekarang tuh gadget, susah lepas dari gadget ya, seperti itu. Nah, kira-kira tips-tips apa gitu ya, tips-tips apa yang bisa diberikan Mbak Eka nih untuk bekal orang tua di rumah nih ya, terutama bunda-bunda, papa-papahnya juga, supaya anak itu bisa nggak ketergantungan sama handphone itu seperti apa gitu, tips-tipsnya bisa dibagikan. Iya, tapi tetap ada digitalnya, kita juga kasih tahu gitu kan. Iya. Jadi yang pertama tadi kita batasi tadi buat orang tua di rumah, bunda semuanya, mungkin yang lebih banyak mungkin bunda di rumah ya. Kalau ayah mungkin keluaran, tapi bisa juga jadi permasalahan di ayahnya juga pola asuh ya. Jadi yang pertama adalah pola asuh nih Bun. Pola asuh di rumah ya. Jadi kita berkomitmen nih sama. Jadi mau bunda, mau ayah, mau nenek, mau eyang, mau kakak semua, jadi yang ada di rumah nih ya, itu komitmen. Kalau ketika kita bilang bobok dulu ya nak, atau apa dulu, karena memang kalau udah kata bahasa jangan, mungkin psikolog juga sudah pernah menjelaskan ya, dengan kata larangan, jangan atau tidak boleh, biasanya itu malah semakin dikerjakan. Iya, dilawan ya malah. Betul. Jadi kita lebih baik bobo dulu ya, atau makan dulu ya, atau apa dulu ya, sambil dijelaskan. Nanti ketika memang dia sudah yang bisa terpapar itu, oke, selesaikan dulu, nanti kita kasih, nanti kita main ya, boleh. Jadi komitmen tuh yang kayak gitu dulu. Ketika dia tantrum mulai ngamuk, anak-anak ya kan. Iya, betul. Ini mungkin kita bahasa gampang ya Mbak Esti, ya maksudnya gampang. Oke, kita bilang kita ini dulu, kita bisa negosiasi nih sama anak gitu kan. Tapi belum tentu gitu dengan segampang ini. Nah, itulah butuh komitmennya. Jadi dia lari nih sama siapa nih yang mendapatkan. Contohnya, wah sama ayahnya lebih longgar. Mah, udah kasih aja mah, Bun, kasih aja Bun. Itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Terus harus bapak ibu ya, semua harus tambah lagi kita ada eyang, ada nenek, ada mbah, ya kan? Iya. Kebanyakan nih komitmennya. Iya betul. Udah sih kasihan, kasih aja. Wah udah tuh anak lari ke situ. Nggak berhasil ya, kalau gitu susah berhasilnya ya. Nah, yang kayak gitu. Nah, makanya nomor 1 itu adalah pola asuh dan komitmen di rumah. Kalaupun sudah sudah misalkan dia sudah anak mau atau bisa, itu tarik ulur aja tadi. Ketika dia sudah mau melakukan, oke. Tapi bener ya Mbak Hesti ya, anak-anak itu penagih. Oh iya. Dia penagih utang yang gitu sebenarnya kalau kita sudah kalah ya debt collector ya. Dia itu nempel banget ketika nanti udah dijanjikan pasti ditagih ya. Bener kayak gitu, dia akan tagih. Makanya kita juga harus sesuai, makanya komitmennya juga ya. Komitmen yang di situnya bener dikasih, tapi ingat dikasih tau aja nih ya jarum panjangnya sampai di jarum panjang sini ya, misalkan anak-anak sudah tahu angka gitu kan, kasih tahu yang kayak gitu. Seperti itu bisa sebenarnya, cuman memang nggak semudah ini. Tapi kalau kita latih dari awal, dari sekarang anak masih kecil udah kita aware nih, tahu oh ya ini kayak ada masalah nih, langsung kayak gitu. Intinya memang merubah perilaku itu butuh waktu ya. Betul. Dan komitmen. Bener, itu dia. Malah kalau misalkan salah satunya ada yang longgar tadi, susah lah pokoknya lah. Karena anak mencari yang nyaman buat dia. Mencari selak gitu ya. Anak pinter ya, cerdas ya. Ketika orang tua udah komitmen tadi gitu, dia penagih. Terus orang tua, udahlah ini aja gitu. Nggak bisa, besok nggak mempan lagi cara kita. Oke. Iya, anak-anak tuh cerdas sebenarnya. Tapi selama ini yang ditemuin kira-kira yang rata-rata sembuh itu keberhasilannya seperti apa? Jadi tadi satu untuk di komitmen sudah lebih oke. Nanti biasanya itu kita akan ke ahli ya, ke ahlinya dengan mungkin kalau udah dicampur dengan ada intervensi dengan terapinya, ditambah lagi mungkin nanti kalau dia butuh dengan psikolog, psikiater atau apa, kita berkolaborasi di situ. Tapi memang tingkat keberhasilannya tadi kita lebih fokus memang dengan kita ajak dulu edukasi
dengan keluarga maunya seperti apa, maunya bagaimana, karena tidak bisa harus dengan ahlinya aja, tapi memang harus tujuannya bukan tujuan. Pertama memang kita harus tanya ke ahli dulu, tapi kita aplikasikan di rumah bagaimana. Jadi keberhasilan itu benar-benar memang harus dari rumah. Iya betul. Yang utama ya di rumah. Gitu. Karena lingkungan hanya mensupport ya. Benar. Tapi kalau dilihat berapa lama atau apa itu bukan fluktuatif, berbeda-beda dengan anak. Tergantung kondisi yang tadi, kondisi keluarga, kondisi yang lainnya gitu kan. Komitmen, dukungan, semuanya ya. Semuanya. Gitu. Alhamdulillah ya, luar biasa materinya gitu kan. Sebenarnya masih bisa bermanfaat nih untuk kedepannya. Kita akan lebih digitalnya nih lebih ini lagi ya ke depannya. Jadi mumpung masih bisa anak-anak kita yang masih muda-muda nih, yang masih kecil-kecil ya, mudah-mudahan masih bisa kita rubah perilaku kita, pola asuh kita kepada anak. Jangan sampai melewatkan masa masa perkembangan anak itu dengan gadget. Kita akan merugi. Terima kasih Mbak Eka. Ya Allah, materinya luar biasa banget. Insya Allah masih bisa diterapkan nih. Harus diterapkan buat bunda semuanya. Iya, bunda-bunda kesayangan sahabat RSCJ, terima kasih telah bersama kami hari ini, telah sharing bersama dengan Mbak Eka juga. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan materi yang jauh lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.